Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Septi di kelas matematika. Oke teman-teman yang belajar di rumah, tetap semangat. Kita akan belajar lagi tentang menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Teman-teman, masih ingat dengan faktorisasi prima? Kemudian masih ingat juga dengan yang dimaksud FPB? Pastinya tentu masih ingat ya teman-teman tentang faktorisasi prima dan yang dimaksud FPB. FPB itu apa teman-teman? Singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sedangkan faktorisasi prima adalah kita menentukan FPB dengan menggunakan angka dari bilangan prima. Angka bilangan prima itu berapa saja teman-teman? Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan mengulang kembali atau mereview tentang menentukan KPK dan FPB dengan cara manual. Teman-teman masih ingat mencari FPB dengan cara yang manual? Di sini ada angka yang dicari adalah 4 dan 8. Oke, kalau teman-teman masih lupa bagaimana bisa didapatkan faktor dari 4, 1, 2, dan 4, caranya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman yang kita pelajari. Jadi caranya adalah di sini 4. Nah, kita cari angka yang bisa dibagi atau dikali dengan yang hasilnya 4. Berapa aja? Contohnya kita mulai dari 1. 4 dibagi 1 berapa? Atau 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kira-kira angka 2 bisa nggak dibagi? 4 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 2. Sehingga faktor dari 4 adalah angka 1, 2, dan 4. Kemudian angka 8 sama juga ya teman-teman. Di sini 8, kemudian kita bagi dengan angka 1. 8 bagi 1 sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kira-kira ada lagi? Tidak bisa. Berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian untuk menentukan faktor FPB itu ingat ya teman-teman, yaitu kita lihat angka yang sama terlebih dahulu. Nah, angka yang sama adalah angka berapa saja? Angka 1, 2, dan 4. Kemudian ingat FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita lihat yang sama dan yang paling besar. Ingat kata kuncinya adalah lihat yang sama dan yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah dari 1, 2, 4 adalah angka berapa? Angka 4. Sehingga ditemukan FPB dari 4 dan 8 adalah angka 4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah ini kita akan mencari bagaimana dengan cara faktorisasi prima. Nah, ternyata kenapa sih kita perlu menggunakan faktorisasi prima atau mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima? Karena itu untuk mempermudah ketika angkanya itu besar. Nah, oke, kita lihat. Nah, jadi salah satu ciri dari mencari salah satu cara faktorisasi prima itu adalah dengan menggunakan yang namanya pohon faktorisasi. Nah, kita mencari FPB dari faktorisasi itu lebih mudah teman-teman sebenarnya, karena ketika angkanya besar kita akan mudah mencari faktorisasinya. Contohnya 4. Nah, 4 itu kalau kita jabarkan faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2. Ini ya teman-teman. Atau kita bisa singkat 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 ya. Kemudian faktorisasi 8 adalah hasilnya 2, 2, 2. Sehingga atau sama dengan 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 di pangkat 3. Kemudian ingat, clue untuk mencari FPB dengan cara faktorisasi prima adalah ambil faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Nah,
karena faktor prima 4 adalah 2 pangkat 2 dan faktor prima 8 adalah 2 pangkat 3, sehingga didapat FPB dari 4 dan 8. Angka yang paling kecil mana? Pangkatnya yang paling kecil adalah 2 pangkat 2, sehingga jika kita tulis itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Bun, FPB kan terbesar, kok yang dipilih pangkat kecil? Nah, iya, karena kita akan mencari faktor teman-teman, bukan karena kata besar. Nah, kemudian cara faktorisasi prima ini adalah kita mencari angka pangkat yang paling kecil. Nah, karena angka 2 dan angka 2 pada 4 memiliki pangkat yang lebih kecil, atau karena banyak angka 2 pada 4 mewakili banyaknya angka 2 pada 8. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membandingkan tentang menentukan FPB dengan manual dan cara faktorisasi prima. Sebenarnya semuanya itu sama teman-teman, hasilnya akan sama, tapi kenapa kita perlu menggunakan cara faktorisasi prima? Nah, ini karena mempermudah jika angkanya itu besar, seperti angka 32, angka 64. Nah, sedangkan tapi kan Bun bisa juga menggunakan cara manual. Nah, cara manual ini akan lebih lama menyelesaikan dibandingkan dengan menggunakan faktorisasi prima. Sedangkan faktorisasi prima itu kita cuma tinggal menjabarkan angka bilangan primanya aja. Kemudian jika sudah ketemu angka yang sama, pangkat yang sama, nah itu adalah hasil dari FPB-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh pertama, tentukan FPB dari 4 dan 6. Kita lihat dulu pohon faktor dari 4. Hasilnya adalah faktorisasi prima 4 adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 6. 6 ini adalah faktorisasi primanya adalah 2 dan 2 dikali 3. Nah, FPB dari 4 dan 6 itu sama dengan 2. Nah, karena angkanya yang sama adalah angka 2, ini ya, 2 pangkat 2 dan 2. Dan ingat kalau FPB itu yang dicari adalah pangkat yang terkecil. Nah, karena pangkat yang terkecil adalah angka 2, karena banyaknya angka 2 itu pada 6 mewakili banyaknya angka 2 pada 4, atau angka 2 dan 6 pangkatnya lebih kecil. Kenapa 3 tidak diikutkan, Bun? Nah, kenapa yang ini 3-nya tidak diikutkan? Karena 4 tidak memiliki angka 3. Jadi yang kita fokuskan adalah angka yang sama tapi pangkatnya yang paling kecil. Nah, dari faktorisasi 4 dan 6, angka yang paling kecil adalah angka 2. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya contoh kedua. Tentukan FPB dari 12 dan 20. Kita buat lagi pohon faktorisasinya dan ketemu faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian 20 faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, ingat ini pangkatnya ada 2 ya teman-teman. Nah, kemudian 2 pangkat 2 kali 3. Ini juga sama 2 pangkat 2 kali 5. Nah, FPB dari 20 adalah, karena ini adalah angkanya sama, yang paling kecil, sama-sama kecil. Jadi kita bisa langsung menentukan. Nah, kalau 2 pangkat 2 ya udah ketemunya adalah sama dengan 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Karena banyak angka 2 pada 12 sama dengan banyaknya angka 2 pada 20. Maka pilih salah satu saja. Boleh ambil punya 12 atau punyanya faktorisasi prima 20. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut tugas. Teman-teman
hari ini silahkan mengerjakan tugas matematika, yaitu mengerjakan soal, yaitu dengan mencari FPB-nya dengan cara faktorisasi prima. Jadi ingat poinnya adalah teman-teman buat dulu pohon faktorisasinya, kemudian cari FPB-nya. Ingat kalau FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, cari pangkatnya, cari nilai yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Bisa kan teman-teman? Oke, silakan mengerjakan. Selanjutnya, setelah tugas pertama, kita lanjutkan lagi ya teman-teman, yaitu menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Oke, kita perhatikan di sini. Kita review mulai dari menentukan KPK dengan cara manual. Hitung KPK 4 dan 8. Kita akan lihat kalau KPK itu mudah ya teman-teman, karena KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita lihat kelipatan dari 4 yaitu adalah kayak seperti bilangan loncat ya teman-teman, 4, 8, kemudian 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8, 16, 24. Nah, kalau sudah ketemu angka yang sama di awal, ini adalah angka 8, berarti tulis aja langsung KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Ingat, kuncinya atau cluenya adalah lihat yang sama dan paling kecil. Itu adalah cara menentukan KPK dengan cara manual. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, bagaimana ya dengan cara faktorisasi prima? Oke, kita akan mulai mengerjakan faktorisasi prima, mencari faktorisasi prima KPK. Oke, contohnya adalah KPK dari 4 dan 8. Kita buat dulu pohon faktorisasinya. Sudah ketemu. Faktorisasi 4 adalah 2 kali 2. Kemudian faktorisasi 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Faktorisasi prima 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau KPK itu kebalikan dari FPB. Kalau KPK cluenya adalah ambil semua faktor dan jika ada faktor yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Jadi, kalau KPK itu kita mencari pangkatnya yang sama dan semua angka bilangan prima juga diikutkan. Nah, karena angka yang paling besar adalah 2 pangkat 3, berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi sama hasilnya dengan cara yang manual. Oke, kita lanjut lagi. Bun, KPK kan terkecil kok yang dipilih pangkatnya terbesar. Iya, karena kita itu mencari kelipatan, bukan mencari kata kecilnya. Kemudian perlu diingat lagi, cara faktorisasi prima adalah cluenya ambil semua faktor dan jika ada faktor yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya seperti ini. Tentukan FPB dari 4 dan 6. Nah, sudah ketemu ya. Biasa kita cari pohon faktorisasinya dulu. Kemudian faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian faktorisasi 6 adalah 2 kali 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah kita lihat angka yang paling besar adalah angka 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita tulis juga angka bilangan primanya juga. Ini ada angka bilangan prima yang lain lagi, yaitu angka 3. Jadi ditulis 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa. Oke. Selanjutnya, contoh ketiga. Tentukan FPB dari 12 dan 20. Seperti biasa kita cari faktorisasi primanya melalui pohon prima. Faktorisasi 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi prima 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Nah, kemudian bisa kita tulis juga
2 pangkat 2 itu karena duanya ada 2 ya di sini ya. Ini juga sama karena duanya ada 2. Atau 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 2 pangkat 2 kali 5. Nah, ingat kita cari pangkatnya yang paling besar atau yang sama, itu tetap sama ya, 2 pangkat 2 kita tulis. Kemudian bilangan primanya juga kita tulis juga. Ini ada angka 3 dan 5. Jadi kalau kita tulis KPK 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 12 dikali 5 sama dengan 60. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa ya. Oke. Ini juga sama contoh selanjutnya, yaitu tentukan KPK 20 dan 24. Caranya sama, kita buat pohon faktorisasinya. Kalau sudah ketemu faktorisasinya, ini ada angka yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Nah, karena KPK itu kita lihatnya pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Ingat, angka bilangan prima ini selalu ikut. Jadi KPK dari 20 dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Oke, untuk mengasah lebih tahu lagi, silakan teman-teman kerjakan tugas yang kedua, yaitu mencari KPK dengan cara faktorisasi prima. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Bunda Septi sampaikan. Insya Allah kalau masih bingung nanti boleh ditanyakan. Kita akan berjumpa di kelas daring bersama Bunda Septi di hari Kamis. Insya Allah bisa ya teman-teman. Silakan mengerjakan tugasnya. Bunda Septi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.